pemain yang masih tetap bertahan dari musim lalu dan Persik Kediri asuhan pelatih Gusnul yakin. Ya, kita melihat di sini tidak banyak perubahan di formasi lineup yang diturunkan oleh Coach Gusnul Yakin, kecuali tidak adanya seorang Sakti Sinaga di depan. Namun mereka tetap memiliki seorang Yongki Ariwibowo bersama juga dengan seorang Patricio Morales. Sementara ini merupakan Persema Malang asuhan pelatih Subangkit. Ya, Persema Malang. Kita lihat Seme Pierre Patrick sudah kembali diturunkan untuk mengisi lini belakang setelah pada saat menghadapi Arema absen, dan Pepito serta Jairon menjadi duet andalan di lini depan, ditopang oleh Siswanto di sisi kiri dan juga Kamri di sisi kanan. Dua pelatih yang bertanding di pertandingan malam hari ini tentunya telah menyiapkan sebuah strategi untuk bisa saling mengalahkan. Inilah dia dua gelandang bertahan, Legimin Raharjo dan juga Bima Sakti. Dua-duanya menjadi pilar kekuatan dari kedua tim. Dari dua generasi yang berbeda, dan penjaga gawang Herman Batak kembali menjadi andalan di bawah Mister Persik Kediri sementara Ikomang Putra. Dan inilah dia pelatih Subangkit yang berharap Persema Malang kembali meraih kemenangan untuk bisa terus merangsek dalam papan atas Jarum Indonesia Super League. Wasit Jandri bersiap-siap untuk memulai. Inilah dia kick off babak pertama. Siswanto tadi yang berusaha dituju oleh Rodi Gaspar. Jeffrey Dwi Hadi diberikan bola kepada Amarildo Sosa. Masih Amarildo Sosa. Beradu kecepatan dia dengan Zainal Ihwan. Masih kali ini Amarildo Sosa, pemain yang musim lalu bersama dengan Persijap Jepara. Siswanto kali ini meninggalkan lapangan permainan. Inilah dia Siswanto. Ya, sekilas tadi kita melihat skill seorang Amarildo Souza yang memang di awal musim ini terlihat tidak klop dengan Persik Kediri, namun lambat tapi pasti kita melihat pemain yang satu ini juga tampaknya sudah menjadi satu unit dengan pemain lainnya di lini tengah. Sangat diharapkan tentunya umpan-umpan dari seorang Amarildo Souza bagi kedua duet striker di depan, Yongki dan juga Pato. Meka Nasirov yang ternyata ditempatkan di posisi bek kanan. Sebuah perubahan posisi bagi pemain asal Turkmenistan ini, Meka Nasirov, yang sempat ditempatkan juga sebagai seorang pemain sayap, bahkan juga striker oleh pelatih Gusnul Yakin dalam beberapa pertandingan Persik Kediri. Kita lihat Yongki Ariwibowo dan juga Suroso. Inilah dia rising star dari Persik Kediri, Yongki Ariwibowo, yang juga menjadi kekuatan tim nasional U23 Indonesia di ajang SEA Games Laos kemarin. Iya, memang patut menjadi perhatian striker muda ini bagi lini pertahanan Persema. Kita tahu bagaimana Yongki kerap tampil mengejutkan dan dia juga memiliki kecepatan yang seharusnya menjadi perhatian bagi lini pertahanan Persema Malang. Amarildo Souza menjadi eksekutor dari tendangan bebas ini. Kita lihat ada juga Kusnul Yuli di dalam kotak penalti, dan juga tidak ketinggalan ada Pato Morales. Amarildo Souza memberikan sebuah bola datar tadi. Masih ada Bima Sakti berhasil membuang bola, menjadikan sepak pojok pertama bagi tim Persik Kediri. Masih ada Kusnul Yuli dibayang-bayangi oleh Seme Pierre Patrick. Ada Prima Pepito Sanusi tadi. Lebaran ke dalam Siswanto kali ini bagi Persik Kediri. Kembali kepada Jeffrey Dwi Hadi. Memainkan tempo dulu, memberikan bola kepada Gunawan yang menjadi center back bagi tim Persik Kediri setelah mereka ditinggal oleh Hamka Hanzah, Usain Munandar dan juga M. Robi. Offside, AW1, Pato Morales telah berada posisi offside. Ya, barangkali satu hal yang patut juga diwaspadai oleh kubu Persik Kediri. Persema biasa menampilkan atau memperlihatkan satu kecepatan di 10 menit pertama. Biasanya mereka selalu tampil menggebrak untuk bisa mencuri kesempatan. Walaupun pada saat ini kita melihat
kendali permainan masih dipegang oleh tuan rumah Persik Kediri. Persema Malang saat ini berada di peringkat 4 klasemen Jarum Indonesia Super League, sementara Persik Kediri berada di peringkat 8. Pertemuan terakhir mereka terjadi pada tanggal 1 September 2007, tepatnya di Divisi Utama Liga Indonesia, di mana Persema Malang bermain seri 1-1 dengan Persik Kediri. Dan sementara dalam pertemuan terakhir di Stadion Brawijaya Kediri, Persik mampu gol 5-0 atas Persema Malang. Iya. Itulah dia kejailan dari seorang Yongki Ariwibowo, tertangkap oleh wasit. Ya memang ada dorongan yang dilakukan oleh Yongki. Kita lihat dalam tayangan ulang bagaimana Seme didorong. Iya, jelas sekali memang terlihat apa yang dilakukan oleh Yongki. Meka Nasirov berikan bola kepada Herman Batak. Kembali kepada Meka Nasirov kali ini. Langsung berikan bola ke depan kepada Pato Morales, dibeng-beng oleh Suroso. Ya, ya, kita lihat ada dua pemain yang pernah berseragam sama Arema Malang, Suroso dan juga Pato Morales. Ya, kita melihat ya bagaimana pola serangan Persik Kediri sudah sangat jelas. Artinya mereka memberikan long ball passing langsung ke jantung pertahanan Persema Malang. Karena di sana juga ada duet striker seperti Pato dan juga Yongki Ariwibowo yang memang secara skill individu memiliki skill yang sangat baik. Kita melihat tadi bagaimana Pato Morales sangat menyulitkan para pemain belakang Persema Malang, dan kali ini kembali Kediri memperoleh peluang melalui set piece. Ya, saya kira memang meminimalisir kesalahan-kesalahan di daerah 16 harus lebih diperhatikan lagi oleh Persema. Yang jauh kali ini masih terjadi pergumulan dalam kotak penalti. Masih ada Bima Pepito Sanusi dan langsung Bima Sakti. Dan masih datang tekanan melalui Jeffrey Dwi Hadi. Kusno Yuli. Ada Jenal Ihwan, masih Kusno Yuli cukup baik kali ini. Terlalu keras umpan dari Kusno Yuli ataupun juga sebuah tendangan yang mencoba berikan kepada penjaga gawang Iko Mangputra. Kusno yakin. Iko Mangputra kali ini akan melakukan tendangan gawang. Ya, Persik Kediri sendiri memiliki average goal yang cukup baik, yaitu 1,9 gol dalam setiap gamenya. Sementara ini Persema Malang yaitu dengan 1,76. Sebuah average yang cukup baik. Ya, kita melihat ya bagaimana para pemain Persema Malang begitu kesulitan untuk mengimbangi permainan skill individu yang ditunjukkan oleh para pemain asing yang dimiliki Persik Kediri. Amarildo Souza tadi kita melihat sempat dilanggar. Iya. Ya, kalau sekilas kita melihat tampaknya tidak offside ya. Namun tentunya hakim garis memiliki pandangan lain karena memang dalam situasi atau kejadian yang baru saja terlihat oleh hakim garis, tampaknya memang sudah terlebih dahulu pemain Persik Kediri, Amarildo Souza, berada dalam posisi offside. Ya, kembali kita melihat ya pola serangannya begitu jelas terlihat bagaimana para pemain lini kedua dari Persik Kediri langsung memberikan long ball ke jantung pertahanan karena memang di sana ada Yongki dan juga Pato yang begitu baik secara skill individu dan juga kecepatan. Iya. Pelanggaran dari Jeron Feliciano yang mencetak 2 gol ketika Persema Malang unggul 3-1 atas Persib Bandung. Atau 3-0. Kita lihat bagaimana tadi pelanggarannya terhadap Gunawan. Ya, kita tahu Jairon memang tipe pemain yang sangat oportunis ya. Artinya sangat berbahaya bila ia diberikan porsi bola.
Ya, saya kira terlalu lama tadi kita lihat Prima Pepito. Suroso kali ini berikan bola kepada Kasan Soleh. Ya, M. Kamri kita lihat dapatkan pengawalan dari Mekan Nasirov. Inilah dia M. Kamri. Hampir tidak tergantikan perannya di sektor sebelah kiri dari Persema Malang. Kembali sebuah pelanggaran dari M. Kasan Soleh. Ya, ini sesuatu yang berbahaya ya, apabila terus terulang dari para pemain Persema. Kita melihat di sini wasit masih toleran, belum memberikan sebuah kartu kuning, namun lebih baik lagi apabila permainan yang sangat agresif ini juga terkendali, kalau tidak bisa berbuat sesuatu yang negatif bagi Persema Malang sendiri. Pato Morales kali ini bukan sebuah pelanggaran, kita lihat. Dan M. Kasan Soleh masih tergeletak, tampaknya dia mengalami sedikit masalah, mungkin terkena kaki dari Pato Morales. Tampaknya memang pada saat Patricio Morales akan mencoba menghindar dari sergapan pemain belakang dari Persema ini, M. Kasan Soleh. Ya. Tertindih saja ternyata bagaimana Pato Morales tadi dan juga M. Kasan Soleh. Kedua tim ini memang memiliki satu persamaan, yaitu adalah tim yang mengadopsi sepak bola menyerang. Itu terlihat dari jumlah gol yang mereka cetak. Dan karena sepak bola menyerang juga membuat Persema Malang berhasil memasukkan 17 gol, tetapi juga kemasukan 17 gol. Sementara Persik Kediri berhasil menyelesaikan 16 gol dan kemasukan 10 gol. Ya, kembali pelanggaran dilakukan para pemain Persema kali ini melalui Yainal Ihwan. Ya, dan ini juga tampaknya ada strategi terselubung dari Coach Subangkit, di mana memang setiap pemain diinstruksikan untuk langsung menerjang pemain lawan, yaitu pemain Kediri, agar mereka juga tidak bisa berbuat banyak, karena kita tahu juga skill individu para pemain Kediri memang di atas rata-rata, baik pemain asing maupun pemain lokalnya. Namun kita melihat ini pun bisa menjadi bumerang, karena terus-menerus para pemain Kediri memperoleh kesempatan dari situasi set piece. Sebuah umpan yang cukup baik kali ini, berada di depan gawang dan membentur mister gawang tadi. Sebuah kemelut yang berada di muka gawang dari Iko Bang Putra. Ya, sebenarnya sebuah tindakan penyelamatan dari Seme untuk membuang bola. Nyaris saja tadi gawang dari Iko Bang Putra jebol. Untung bola masih mengenai tiang atau mister, Pak. Zainal Ihwan kali ini bagi Persema Malang. Langsung berikan bola kepada Prima Pepito Sanusi. Masih ada John K. Onorionde tadi. Ada Mekan Nasirov. Cukup impresif kita melihat Mekan menempati posisinya yang baru, yaitu sebagai bek kanan. Kita tahu pemain yang satu ini justru direkrut untuk menggantikan peran seorang Amarildo Souza. Betul. Yang tidak bermain begitu baik, namun kita melihat sebagai bek kanan, bukan hanya ia sangat disiplin, namun juga umpan-umpannya cukup manis. Ya, memang inilah salah satu kelebihan dari Nasirov, di mana dia sebenarnya juga mampu untuk menjadi pemain yang cenderung untuk bertahan. Walaupun di awal-awal kita sempat melihat bagaimana aksi-aksi dia sebagai salah seorang gelandang. Kembali sebuah percobaan tadi dari Suswanto dan kali ini adalah Amarildo Souza. Masih Amarildo Souza mencip bola tadi. Masih ada Suroso dan kali ini bola oleh Prima Pepito Sanusi. Zainal Ihwan. Ya, skor akhir Persiwa unggul 3-1 atas Persijap Jepara. Inilah dia Siswanto, pilar kekuatan baru dari Persema Malang. Ya, betul sekali. Memang Siswanto merupakan pemain yang sangat diandalkan oleh Subangkit. Ya, kita lihat
bagaimana kecepatan yang dimiliki oleh Siswanto, dan dia tidak saja mampu untuk bermain di sektor sebelah kanan, tapi juga kerap berpindah dari sisi sektor atau dari sayap sebelah kiri. Ya, kita belum melihat ya pola permainan sebenarnya dari Persema Malang. Mereka lebih banyak dipaksa bertahan di 14 menit pertama ini. Iya. Oh. Kembali offside. Bagaimana pergerakan dari Kusnul Yuli yang memegang ban kapten? Ya, kita tahu Kusnul Yuli juga sangat cerdik dalam melakukan overlapping. Seringkali ia justru mampu mengelabui perangkap-perangkap offside tim lawan. Inilah dia top skor sementara bagi Persik Kediri, Sakti Sinaga, yang masih berada di bench karena memang mengalami sedikit masalah, sempat mengalami diare dalam beberapa hari terakhir. Kusnul Yuli kali ini bagi Persik Kediri. Kembalikan kepada Siswanto. Dibaca pergerakan oleh Zainal Ihwan tadi. Iya, yang kali ini adalah Brima Pepito Sanusi. Yang sangat baik dari Zainal Ihwan. Iya. Tapi cukup sulit memang bagi duet striker dari Persema Malang, Brima Pepito dan juga Jairon, untuk bisa menembus tembok pertahanan dari tuan rumah Persik Kediri yang dimotori oleh Oke John. Oh, berbahaya. Kita lihat memang beberapa kali walaupun bermain dengan direct football yaitu Meka Nasirov, tapi umpannya juga sangat berbahaya untuk memberikan bola daerah kepada Yongki Aribowo ataupun juga Pato Morales. Ya, kita lihat ya, memang ini sudah jelas motif Mekan bahwa bola-bola diagonal ini memang sangat bermanfaat bagi tipe pemain seperti Yongki yang memiliki speed, memiliki skill individu, belum lagi ada seorang Pato Morales. Namun kita melihat juga di sini para pemain Persema nampaknya tidak ingin mengambil resiko, langsung menyapu bola apabila mendekati pertahanan mereka. Sehingga kita melihat hingga saat ini tidak mudah juga bagi para pemain Persik Kediri untuk melancarkan serangan yang sangat berbahaya ataupun dalam arti kata sebuah peluang emas yang bisa menghasilkan gol. Kita melihat lagi dari proses sepak pojok ini, tidak banyak space yang diperoleh oleh para pemain Kediri untuk melakukan sebuah serangan berbahaya ke penjaga gawang I Komang Putra. Terlepas tadi dari Amarildo Souza, MK Soleh kali ini masih belum bisa mengembangkan permainan. Persema Malang masih terus berada di dalam tekanan tim tuan rumah Persik Kediri. Robi Gaspar yang sempat bermain juga sebagai center back menggantikan peran dari Semi Pierre Patrick. Umpan yang sangat baik dari M. Kamri. Wow. Ya. Sebuah tendangan yang tidak disengaja tadi dari Siswanto mengenai wajah dari Brima Pepito Sanusi. Amarildo Souza. Kembali bola-bola daerah ditujukan kepada Pato Morales. Bersih penampilan atau juga pengambilan bola dari Semi Pierre Patrick. Ya, memang kalau kita simak sisi kanan dari lini belakang pertahanan Persema ini memang sedikit. Oh, kita lihat nyaris sebuah peluang yang dimiliki oleh Brima Pepito Sanusi. Coba memanfaatkan umpan dari Jairon. Ya, sangat berbahaya. Kita lihat bagaimana Jairon begitu leluasa untuk bisa melepaskan bola, memberikan umpan kepada Brima Pepito. Herman Bata kali ini dengan gawang bagi Persik Kediri. Tim yang berdiri pada tahun 1961, salah satu pemegang rekor dalam Liga Indonesia sebagai tim yang mampu 2 kali menjadi juara. Komang Putra. Kembali Gunawan Dwi Cahyo, pemain yang masih berusia 20 tahun. MK Soleh kali ini.
menuju kepada Siswanto. Dikawal dia oleh Kusnul Yuli. Umpan Siswanto menuju kepada Bima Pepito Sanusi. Masih ada Meka Nasirov. Jeffrey Dwi Hadi kali ini. Pato Morales yang sedikit melebar. Kembali lagi kepada Jeffrey Dwi Hadi. Legimin Raharjo. Masih Legimin Raharjo. John K. Onorionde. Masih kepada Yongki Ariwibowo. Masih ada M. Kasan Soleh. Kembali Gunawan kepada John Kugebe Onorionde. Ya, kita melihat ya, para pemain Persema juga sangat berani. Iya, saya kira ini merupakan satu strategi yang cukup jitu yang coba diterapkan oleh pelatih Persema Subangkit untuk langsung memberikan tekanan di daerah pertahanan lawan seperti apa yang baru saja diperlihatkan oleh Jairon. Kita melihat ya, ini bukanlah sebuah tugas rutin yang mudah bagi Amarildo Souza. Karena kerap kali justru serangan yang dilancarkan oleh Persik Kediri justru lahir dari sektor sayap. Ini menunjukkan bagaimana operasi seorang Amarildo Souza begitu terbatas di lini tengah. Dalam hal begini akan lebih baik apabila seorang Jeffrey Dwi Cahyo, di sini kita tahu pemain Dwi Hadi, pemain yang juga memiliki inisiatif menyerang yang baik, juga ikut membantu seorang Amarildo Souza paling tidak untuk menarik perhatian para pemain belakang Persema Malang. Ya, dan kalau kita lihat hingga 20 menit babak pertama ini, serangan-serangan yang dibangun oleh Persik Kediri ini lebih banyak melalui sektor kanan pertahanan dari Persema Malang, karena barangkali belajar dari pengalaman pada saat Persema dikalahkan oleh Arema, di mana 3 gol yang diciptakan oleh Arema ke gawang Persema ini ketiga-tiganya bermula dari proses serangan yang memang dilakukan dari sektor kanan pertahanan Persema yang salah satunya diisi oleh Zainal Ikhwan. Karena itu memang menjadi tugas berat bagi Seme untuk bisa melapis Zainal Ikhwan pada saat pemain ini melakukan atau membantu serangan. Kembali bola daerah kepada Pato Morales. Masih Pato Morales, kita lihat memberikan bola ke dalam kotak penalti. Masih ada Amarildo Souza. Berhasil disundur dengan baik oleh Suroso kali ini. Ya, duel kita lihat tadi antara Jeffrey Dwi Hadi dan juga Bima Pepito Sanusi. Ya, lompatan yang terlalu tinggi dari Jeffrey. Dan yang lama kita lihat. Ya, di sini kita lihat ya, Jeffrey tampaknya ditugaskan untuk lebih menjaga daerah tengah daripada menyerang. Sehingga kita melihat bagaimana seorang Pato Morales pun harus turun ke belakang menjemput bola. Namun sekali lagi di sini kita melihat tidak mudah ya untuk menembus lini pertahanan Persema Malang. Handsball sepertinya. Namun kita tidak melihat siapa yang handsball sebenarnya. Patricio Morales atau Kaseme. Kalau sekilas tadi kita melihat tampaknya, ya, dalam tayang ulang kita lihat. Iya, tampaknya Seme kita lihat pada saat. Ya, sebuah pengamatan yang cukup jeli dari wasit Yandri. Ya, dan melihat bagaimana Pierre Seme Patrick berada ini juga bukan sesuatu yang disengaja ya. Kita tahu bagaimana Patrick juga tadi melindungi daerahnya agar Pato tidak bisa lewat. Tapi ini adalah kesempatan yang sangat emas tentunya bagi Kediri. Kita tahu mereka memiliki eksekutor-eksekutor yang handal. Yang pertama tentunya Amarildo Souza. Tapi kita melihat juga ada di sini Meka Nasirov. Tampaknya ia pun memiliki kualitas tendangan yang mumpuni. Menarik untuk melihat hasil akhir dari proses ini. Ini adalah kesempatan yang sangat potensial terjadi gol bagi Kediri apabila mereka bisa mengoptimalkannya. Meka Nasirov. Ya, nyaris hanya beberapa senti dari mister gawang Iko Mangputra. Satu tendangan yang terarah dari Meka Nasirov, pemain asal Turkmenistan. Kita melihat ya, ini bukanlah tugas rutin bagi Nasirov sehingga ia pun tidak bisa mengarahkan bolanya, hanya menggunakan power. Ada opsi sebenarnya tadi bagi Amarildo yang memang merupakan spesialis tendangan bebas untuk melakukan chop ball dengan kaki kirinya yang biasa ia lakukan bersama Persijap Jepara musim lalu. Ya, Robi Gaspar
Kita lihat tampak memberikan arahan kepada rekan-rekannya dalam sebuah kesempatan tendangan bebas yang diperoleh oleh Persema. Hasan Soleh kembali direct ball yang langsung menuju kepada daerah pertahanan Persik Kediri, tidak efektif, lebih dekat kepada gawang Herman Batak. Gunawan Dwi Cahyo. Kita lihat di kejauhan bagaimana tidak ada space atau juga ruang yang kosong di tribun Stadion Brawijaya Kediri. Wow, sebuah blunder kali ini ada Jeron Feliciano, masih Jeron Feliciano. Oh, iya, Ampun sayang saja sekali. tadi. Kita lihat kembali bagaimana sebuah upaya serangan balik yang dibangun oleh para pemain Persema melalui Jairon, melalui sektor kiri pertahanan Persik Kediri untuk kedua kalinya membahayakan gawang tuan rumah. Namun kali ini umpan yang coba dilepaskan oleh Jairon kepada Brima Pepito masih bisa ditahan oleh para pemain belakang Persik Kediri. Sebuah sepak pojok bagi Persema Malang. Berhasil diamankan oleh Herman Batak. Kali ini sebuah counter attack atau serangan balik dari Amarildo Souza bagi Persik Kediri. Terlalu jauh. Namun kita melihat juga di sini determinasi dari seorang Pato Morales dalam mengejar bola. Iya, Dan juga skill individunya. Luar biasa kita lihat bagaimana sebuah ball handling dari Pato Morales. Siswanto kali ini. Jeron Feliciano. Kembali bola daerah kepada Siswanto. Lebih dekat kepada John Kugebe Onorionde. Ya, terlalu deras umpan yang dilepaskan tadi sehingga Siswanto tampaknya begitu kesulitan untuk mengejar bola tersebut dan menguasainya. Amarildo Souza kepada Kusel Yuli. Pelanggaran dari Zainal Ihwan. Ya, dua tim ini memiliki kesamaan. Sama-sama mencoba melakukan sebuah perubahan dalam skema permainannya. Zainal Ihwan, seorang penyerang, ditempatkan sebagai seorang bek kanan oleh pelatih Subangkit dan cukup sukses. Meka Nasirov, seorang gelandang menyerang yang juga biasa bermain di sektor penyerangan melalui sayap. Dimainkan di sektor bek kanan dan juga cukup sukses bersama Persik Kediri. Ya, kembali kita lihat Siswanto lebih memilih untuk langsung melepaskan tendangan dari luar kotak penalti. Walaupun sebenarnya masih ada Jairon. Iya, dia lebih memilih untuk melepaskan tendangan. Kita lihat sebenarnya Jairon berdiri begitu bebas. Kalau saja dia Siswanto lebih sabar. Karena ada dua pemain Persema yang ikut melakukan serangan ke daerah atau area penalti dari penjaga gawang Herman Batak. Oh, Cukup keras kita lihat tadi. cukup keras kita lihat bagaimana Meka Nasirov beradu kaki dengan M. Hasan Soleh. Ya, kita lihat. Oh, iya. Sesuatu yang saya kira cukup berbahaya ya. Setidaknya memang dalam situasi seperti ini tampaknya memang para pemain harus lebih hati-hati karena ini akan berisiko sangat besar. Walaupun memang merupakan satu resiko yang harus dihadapi oleh seorang pemain. Ya, kita lihat juga ya bagaimana Persema Malang juga sudah berhasil meredam tempo dari para pemain Kediri. Justru sekarang mereka yang tampaknya sedikit nyaman dalam melakukan passing dan juga kita melihat lambat tapi pasti juga mulai menemukan percaya diri.
Cukup solid juga lini belakang Persema. Tanpa kompromi, setiap kali ada bola yang masuk ke kotak penalti. Iya, cukup kesulitan juga tampaknya Kusnul Yuli menghadang atau menghentikan pergerakan dari Siswanto. Iya. Oh, sempat terinjak, kita lihat. Iya, oh. Ya, walaupun tanpa kesengajaan, kita lihat bagaimana di kaki dari Kusnul Yuli sempat Iya. menginjak kaki dari Siswanto. Sementara ini seorang Sakti Sinaga langsung disiapkan oleh pelatih Gusnul Yakin dan membuat para penonton mulai meneriakkan namanya untuk langsung dimasukkan oleh pelatih. Menjadi seorang idola baru Sakti Sinaga yang juga pernah sukses bersama PSMS Medan, membawa PSMS Medan menjadi runner-up Liga Indonesia 2007. Legimen Raharjo, Meka Nasirov, kembali Legimen Raharjo. Ada Suroso tadi melakukan sebuah intercept. Langsung bola daerah kepada Jeron Feliciano. Masih Jeron Feliciano. Ada Gunawan Dwi Cahyo. Datang kali ini Siswanto. Kembali Jeron Feliciano, Siswanto kembali. Iya, apa yang terjadi? Kita lihat Jairon. Ya, pelanggaran tanpa bola dilakukan oleh Gunawan Dwi Cahyo. Inilah dia anak muda yang tampaknya memang masih cukup memiliki emosi yang tinggi. Ya, satu keputusan yang menurut saya sangat tepat dikeluarkan oleh wasit Yendri. Bagaimana tadi Gunawan melakukan satu pergerakan yang akhirnya menjatuhkan Jairon. Kita lihat, tidak ada bola. Ya, kita lihat 5-7 menit terakhir ini tampaknya memang tekanan justru lebih banyak ke daerah pertahanan dari Persik Kediri. Ini menunjukkan bahwa Persema sudah mampu keluar dari tekanan dan Sebuah penyelamatan sambil terbang dari Herman Batak lewat tendangan Robi Gaspar. Ya, Robi Gaspar juga memang memiliki kualitas eksekusi tendangan bebas yang sangat baik. Kali ini pun ia menunjukkan bahwa level eksekusinya sangat baik dan juga melewati pagar pemain. Namun di sana juga kita melihat ada seorang Herman Batak yang juga musim ini saya melihat tampil sangat impresif dengan Persik Kediri. Penjaga gawang juga yang beberapa kali mampu menyelamatkan Persik Kediri dari kekalahan. oh, ya, satu kesalahan yang nyaris saja mampu dimanfaatkan oleh Persik Kediri, kesalahan yang dilakukan oleh pemain Persema. Robi Gaspar kali ini. Jeron Feliciano. Robi Gaspar tadi masuknya kepada Bima Sakti, direbut oleh Amarildo Souza. Siswanto kali ini. Kusnul Yuli. Jeffrey Dwi Hadi. Yongki Adiwibowo. Kembali berikan bola kepada Kusnul Yuli. Umpan dalam kotak penalti. Pierre Samuel Patrick. Ya, pemain yang satu ini juga menjadi elemen penting dalam pertahanan Persema Malang, dan kita melihat di sini Sakti Sinaga begitu cepat tampak dimasukkan ke lapangan permainan, dan yang ditarik adalah Suswanto yang juga kita melihat ada 2 kali melakukan miss passing sehingga tadi hampir dimanfaatkan oleh Persema Malang. Ya, inilah dia Sakti Sinaga, top skor dengan 5 gol bagi Persik Kediri.
sudah mencetak 1 hat-trick ketika mereka menghancurkan Persiwa Wamena dengan skor 3-0. Ya, dan dengan masuknya Sakti, tentu di sini kedua striker lainnya yaitu Yongki dan juga Patricio Morales tampaknya akan bermain lebih melebar dengan seorang Sakti Sinaga sebagai target man. Ya, dengan ditariknya Suswanto dan masuknya Saktiawan Sinaga, ini tentunya juga harus menjadi perhatian yang lebih serius dari lini pertahanan Persema. Karena dengan menempatkan 3 striker, tentunya kesempatan bagi Persik Kediri untuk memberikan tekanan yang lebih dalam lagi ke area penalti dari Persema akan lebih banyak dan lebih membahayakan. Balik Gunawan Dwi Cahyo. Yongki Ariwibowo kita lihat berduel dengan Pierre Seme Patrick. Inilah dia Seme Pierre Patrick yang juga menjadi kekuatan musim lalu dari Persema yang meloloskan tim ini promosi ke Liga Super. Amarildo Sousa. Terpleset kita lihat Sakti Sinaga. M. Kamri kali ini. Brima Pepito Sanusi. Dicuri bola tadi oleh Amarildo Sousa. Jeffrey Dwi Hadi. Kembali kita lihat kali ini adalah kerjasama triangle dari Yongki Ariwibowo dan juga Sakti Sinaga dan Sakti Sinaga. Ya, satu percobaan dilakukan oleh Saktiawan Sinaga. Ya, barangkali yang menjadi pertanyaan adalah apakah dalam pertandingan ini kondisi dari Saktiawan Sinaga memang benar-benar sudah fit? Setidaknya ini juga patut diperhatikan karena ketajaman dan kemampuan untuk bisa bermain maksimal dari Saktiawan Sinaga tentunya harus ditunjang juga oleh stamina dan juga kondisi fisik yang bagus. Karena kita mendengar bahwa beberapa hari lalu sebelum pertandingan ini dia mengalami atau menderita diare. Kembali AW1 mengangkat bendera, kali ini kepada Sakti Sinaga yang musim lalu mencetak 14 gol bagi Persik Kediri. M. Kamri kali ini. Jeron Feliciano. Kembali lagi kepada M. Kamri. Umpan ke dalam kotak penalti. Masih ada John Kugebe Onorionde. Serangan balik kali ini dari Pato Morales. Maksudnya tadi kepada Yongki Ariwibowo. Brima Pepito Sanusi. Kembali kali ini Siswanto. Masih Siswanto. Bukan sebuah pelanggaran. Kita lihat memang bagaimana para pemain dari Persik Kediri sama sekali tidak mau mengambil resiko memberikan ruang tembak bagi seorang Siswanto. Ya, karena memang penampilan yang cukup impresif menurut saya yang diperlihatkan oleh Siswanto. Ya, ternyata wasit tidak melihat ini sebagai sebuah pelanggaran. Walaupun tadi sebenarnya ada sedikit tackling yang dilakukan oleh Gunawan dalam upaya dia menghentikan pergerakan dari Siswanto untuk memasuki area penalti. Ya, kita lihat bagaimana Siswanto dan juga bersama M. Kasan Soleh pernah menjadi kekuatan Persikapas Pasuruan bersama Subangkit ketika mereka menjadi
tim yang lolos ke semifinal Liga Indonesia di tahun 2006. Ya, kita melihat ada kesalahan sendiri yang dilakukan oleh para pemain Persik Kediri dan tampaknya Amarildo Souza menunjukkan bagaimana sulitnya di menit-menit awal dan juga menjelang akhirnya babak pertama. Para pemain Kediri yang sudah bekerja keras tampak juga belum mampu menembus penjaga gawang I Komang Putra. Dan kali ini justru mereka lah yang memperoleh sebuah peluang untuk mencetak gol. Oh, kita lihat pelanggaran cukup keras dari Suroso Iya. tadi. Ya, Harus cukup diberikan keras. sebenarnya Betul. sebuah peringatan. Iya. Dan memang sangat membahayakan kalau kita lihat Suroso. Walaupun memang dalam situasi seperti ini cukup sulit untuk bisa mengerem pergerakan pada saat dia mengangkat kaki. Tapi sebenarnya masih bisa dihindari. Kita lihat. Iya. Ya, ini termasuk professional foul ya, karena kita melihat tidak ada niat untuk merebut bola. Jelas sekali kita tadi melihat betul. kaki yang sangat tinggi dan sangat beruntung juga bagi Suroso ya hanya memperoleh sebuah kartu kuning. Apalagi ini adalah sebuah pelanggaran yang juga bisa membahayakan seorang Betul. Yongki Ariwibowo. Ya, barangkali yang satu hal yang harusnya diingat juga adalah bagaimana para pemain untuk kembali mengingat bahwa melindungi pemain lawan juga merupakan maksudnya melindungi dari bahaya cedera tentunya. Ini juga patut menjadi perhatian bagi para pemain. Tentu saja cedera bukan saja terhadap pemain lawan tapi juga bisa berakibat kepada pemain itu sendiri jika sampai melakukan hal-hal yang justru membahayakan. Brima Pepito Sanusi. Masih Brima Pepito Sanusi. Direbut tadi bola. Kali ini bola dikuasai oleh Legimin Raharjo. Kusnul Yuli. Dua pemain dari Persik Kediri tadi duel dengan MK Sansoleh. Robi Gaspar. Jenal Ihwan. Jeron Feliciano. Masih Jeron Feliciano. Siswanto. Sangat sulit kita lihat Siswanto melakukan pergerakan. Dua pemain langsung menutup ruang geraknya. Ya, pemain yang satu ini memang cukup menyulitkan para pemain belakang Kediri dan beruntung juga tadi bagi Kediri bahwa mereka seharusnya ini adalah sebuah tendangan bebas ya bagi Persema Malang. Kita melihat bagaimana tadi pergerakan Siswanto sedikit terhadang. Namun secara keseluruhan kita melihat taktik Persema Malang di babak pertama cukup sukses untuk sementara. Mereka berhasil meredam permainan menyerang tim tuan rumah. Sehingga juga tempo permainan yang tadinya begitu cepat justru menurun menjadi sangat lamban. Inilah yang tampaknya yang juga merisaukan pelatih Gusnul Yakin. Bagaimanakah sebuah perubahan drastis dari anak buahnya, dari permainan yang menyerang dan cepat menjadi permainan yang lamban. Sebuah taktik dari Coach Subangkit yang untuk sementara sukses. Meka Nasirov. John Kugebe Onorionde. Robi Gaspar. MK Sansoleh. Langsung MK Sansoleh berikan bola kepada M. Kamri. Ada John Kugebe Onorionde. Meka Nasirov. Wow. Kontrol bola dari Jeffrey Dwi Hadi tadi kurang baik.
kurang dari 1 menit waktu normal. Derby Jatim di Stadion Brawijaya Kediri antara Persik Kediri menghadapi Persema Malang. Dua tim yang hanya berbeda 4 peringkat di dalam papan atas klasemen Jarum Indonesia Super League. Kembali kali ini MK Hasan Soleh. Umpan panjang menuju kepada Prima Pepito Sanusi. Ya, sejauh ini juga kita belum melihat peran sentral dari Prima Pepito yang selama ini juga menjadi tulang punggung penyerangan dari Persema Malang. Tampak porsi bola lebih banyak diberikan kepada seorang Jairon. Meskipun kali ini ia melakukan pelanggaran, tapi kita melihat bagaimana porsi bola pada saat Persema menyerang lebih banyak diberikan kepada seorang Jairon Feliciano yang cukup produktif juga bersama Persema Malang musim ini. Pato Morales kali ini. Umpan kali ini dapat semua peluang dan gol! Yongki Ariwibowo berhasil mencetak gol dan merubah kedudukan menjadi 1-0 dan merupakan gol yang keempat bagi Persik Kediri. Ya, satu serangan yang dibangun dengan baik oleh para pemain tuan rumah Persik Kediri. Kita lihat bagaimana pada akhirnya serangan-serangan yang mereka bangun melalui sisi kanan pertahanan dari Persema Malang pada akhirnya mampu diterobos dan juga memberikan satu peluang yang akhirnya bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Yongki Ariwibowo dengan satu tandukan yang, ya, kita lihat bagaimana tayangan ulang sebuah tendangan atau umpan yang dilepaskan oleh Patricio Morales begitu memanjakan. Sebenarnya kita melihat di sini bagaimana posisi seorang Yongki Ariwibowo yang begitu bebas. Kita melihat ya begitu pintar mencari posisi yang bebas pada saat Pato Morales tadi sudah menguasai bola, sehingga kita melihat praktis perlawanan yang diberikan juga tidak cukup untuk menghentikan seorang Yongki untuk mencetak gol. Dan kita melihat bagaimana efek dari 3 pemain depan yang bermain bagi Persik Kediri sejak dimasukkannya seorang Sakti Sinaga akhirnya membuahkan gol sebelum babak pertama ini berakhir. Berkeburu suasana di Stadion Brawijaya Kediri lewat gol dari Yongki Ariwibowo. Seorang penyerang muda yang masih berusia 20 tahun.